Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu akan menyajikan sebuah gambar. Silahkan kalian amati apa sih yang ada di benak kalian tentang gambar tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bab dengan iktikaf hati menjadi tentram. Tujuan pembelajaran: memahami makna dan hukum iktikaf dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan syarat dan rukun iktikaf. Yang ketiga, mengidentifikasi manfaat iktikaf bagi ketenangan hati dan kehidupan spiritual. Yang keempat, mendorong siswa untuk menerapkan iktikaf dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari iktikafu ya'takifu iktikafan, yang berarti berdiam diri di masjid. Menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan cara tertentu, dengan tujuan membersihkan hati, meningkatkan ketakwaan, dan mencari ketenangan batin melalui aktivitas ibadah yang fokus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina warruka'is sujud, yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Hukum iktikaf. Hukum asal iktikaf menurut jumhur ulama adalah sunnah, namun dapat menjadi wajib jika dinazarkan. Mazhab Asy-Syafi'iyah menganggap iktikaf sunnah muakkad, terutama jika dilakukan pada 10 hari terakhir Ramadan dengan tingkat kesunahan yang lebih tinggi. Para ulama tidak menganggap iktikaf wajib meskipun Rasulullah SAW melakukannya setiap tahun, karena beliau tidak memerintahkannya kepada seluruh sahabat. Sebagian sahabat mengikuti beliau dalam beriktikaf, sementara sebagian lainnya tidak, menunjukkan bahwa hukum iktikaf tetap sunnah. Selanjutnya yaitu rukun iktikaf. Tahukah kamu apa yang harus kita lakukan pada waktu melaksanakan iktikaf? Pada waktu kita beriktikaf ada 2 rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu niat. Harus berniat dengan ikhlas untuk melakukan iktikaf. Yang kedua yaitu berdiam diri di masjid, yang berarti fokus berada di masjid untuk beribadah tanpa terpengaruh oleh aktivitas dunia. Syarat iktikaf. Sebelum melaksanakan iktikaf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu Islam. Dengan disyariatkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan iktikaf. Yang kedua yaitu balik atau mumayyiz. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz, apabila melaksanakan ibadah iktikaf, hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat dan puasa, bila sudah mumayyiz, maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Ibadah iktikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah, termasuk iktikaf. Secara otomatis, orang gila tidak sah bila melakukan iktikaf. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapatkan darah haid atau nifas tidak dibenarkan ikut beriktikaf di masjid.
bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid, tetapi syariat Islam memperbolehkan wanita yang sedang mengalami istiadah untuk masuk masjid. Kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami istiadah pun dilarang masuk masjid. Namun, wanita yang sedang haid atau nifas keduanya diharamkan masuk ke dalam masjid karena mereka dalam status hukum seperti itu, dilarang memasuki wilayah suci di dalam masjid. Yang terakhir yaitu suci dari hadas besar atau janabah. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid, sehingga ia tidak boleh mengerjakan iktikaf. Lantaran iktikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Hal-hal yang dapat membatalkan iktikaf. Apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan iktikaf? Yang pertama yaitu keluar masjid tanpa alasan yang sah. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, haid atau nifas bagi wanita. Yang kelima, melakukan hal yang membatalkan puasa saat beriktikaf di bulan Ramadan. Adapun hal-hal yang diperbolehkan dalam iktikaf. Yang pertama yaitu keluar untuk keperluan mendesak. Contoh seperti buang hajat atau urusan ketaatan. Yang kedua, menyisir dan merapikan rambut. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan ke masjid. Yang keempat, makan dan minum dengan menjaga kebersihan masjid. Yang kelima, menerima dan mengantar tamu ke pintu masjid. Hikmah iktikaf. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dalam artian, iktikaf membantu menghilangkan kegelisahan duniawi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menenangkan hati dan pikiran dengan cara memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, zikir, dan doa akan meningkatkan takwa kepada Allah. Yang ketiga yaitu menjadikan waktu khusus untuk introspeksi diri, memberikan waktu untuk merenungkan perbuatan dan memperbaiki diri. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran. Selanjutnya, menghidupkan hati melalui ketaatan dan ibadah kepada Allah, menjadi cara untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh dengan ketenangan jiwa dari iktikaf. Selanjutnya, melakukan evaluasi diri dan merenungi masa lalu atau muhasabah. Yang kedelapan yaitu mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati. Yang kesembilan, menerima kebaikan dari Allah melalui amalan yang diangkat dengan rahmatnya. Yang terakhir, menjauhi kesibukan dunia untuk fokus beribadah sebagai bekal akhirat. Ibu akan memberikan tugasnya yaitu membuat poster keutamaan iktikaf. Poster dapat dibuat secara digital maupun manual, menyertakan ayat Al-Quran dan hadis untuk memperkuat pesan dalam poster. Poster yang terbaik akan dipajang di kelas maupun musola. Poster dikumpulkan minggu depan. Kesimpulannya, iktikaf adalah ibadah yang memiliki banyak manfaat, baik untuk ketenangan hati maupun peningkatan keimanan. Dengan memenuhi syarat dan rukun iktikaf, seorang muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kedamaian batin yang luar biasa. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Pesan dari Ibu, tetap semangat belajar. Kamu lebih hebat dari yang kamu pikirkan. Jangan takut mencoba, karena setiap langkah kecil membawamu lebih dekat menuju kesuksesan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.